Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membagi materi tentang perbedaan sosial. Yang pertama yaitu pengertian perbedaan sosial. Apa sih perbedaan sosial? Salah satu gejala sosial dalam masyarakat adalah adanya perbedaan sosial. Setiap masing-masing daerah pasti memiliki ragam dan ciri khas kebudayaan yang berbeda. Apalagi dalam era globalisasi ini yang memungkinkan banyak orang berpindah tempat sehingga perbedaan sosial semakin kompleks. Yang pertama ada perbedaan individu, yaitu dapat disimpulkan bahwa individu atau seorang pribadi yang terpisah dari orang lain yang hidup berdiri sendiri, bersifat bebas serta tidak punya hubungan organik dengan orang lain. Menurut Jerry dalam buku karya Sunarto, B. Agung Hartono mengkategorikan perbedaan individual itu ada 5, yaitu perbedaan fisik, seperti berat badan, jenis kelamin, pendengaran. Yang kedua, perbedaan sosial, yaitu status ekonomi, agama, keluarga. Yang ketiga, perbedaan kepribadian, yaitu watak, minat, motif, sikap. Yang keempat, perbedaan intelijensi dan kemampuan dasar. Yang kelima, perbedaan kecakapan. Lalu lanjut ke sumber perbedaan individu. Sumber perbedaan individu dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor bawaan dan faktor lingkungan, atau faktor di luar diri individu. Faktor bawaan ini faktor biologis yang diturunkan melalui pewarisan genetik oleh orang tua. Yang kedua tadi faktor lingkungan, berasal dari beberapa macam, yaitu ada 4 macam perbedaan jika dilihat dari faktor lingkungan, yaitu yang pertama budaya. Adanya nilai-nilai dalam masyarakat terjabarkan dalam norma-norma. Dengan norma masing-masing masyarakat berbeda, maka perilaku masing-masing masyarakat berbeda juga yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada urutan kelahiran. Kepribadian seseorang dipengaruhi oleh urutan kelahiran, di mana sifat anak berbeda berdasarkan urutannya. Seperti contohnya, anak sulung cenderung teliti, sedangkan anak tunggal cenderung banyak harapan dari orang tua. Yang ketiga ada pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua itu ada 3, yaitu yang pertama otoriter, di mana orang tua memberi tekanan pengawasan terhadap anaknya. Yang kedua yaitu permisif, di mana orang tua memberi kebebasan. Yang ketiga otoritatif, di mana orang tua memberi hak dan tanggung jawab yang sama terhadap anaknya. Yang keempat ada status sosial ekonomi orang tua, yaitu pekerjaan dan penghasilan orang tua kan pasti berbeda-beda, membawa implikasi pada perbedaannya aspirasi orang tua terhadap pendidikan anak. 2. Perbedaan kelompok sosial. Menurut Paulo B. Horton dan Chester L. Han, merupakan kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan anggotanya dan saling berinteraksi. Menurut Suarjono Swekanto, adalah kesatuan manusia yang hidup bersama adanya hubungan secara timbal balik dan saling memengaruhi. Dapat disimpulkan bahwa kelompok sosial adalah sekumpulan manusia yang memiliki persamaan ciri dan memiliki pola interaksi yang terorganisir secara berulang-ulang. Suarjono Swekanto mengemukakan persyaratan terbentuknya kelompok sosial sebagai berikut. 1. Adanya kesadaran dari anggota kelompok. 2. Adanya hubungan timbal balik.
3. Adanya suatu faktor yang bersangkutan merupakan unsur pengikat atau pemersatu. 4. Berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Ada beberapa bentuk kelompok sosial yang saling memengaruhi sebagai berikut. A. Kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Kelompok sosial ini biasanya atas dasar kekerabatan, usia, seks, dan atas dasar perbedaan pekerjaan. B. In-group dan out-group. Adanya kecenderungan sikap etnosentrisme dari individu-individu dalam proses sosialisasi sehubungan dengan keanggotaannya pada kelompok sosial. C. Kelompok primer dan kelompok sekunder. Pada kelompok primer, anggota kelompoknya saling mengenal dan ada kerjasama yang erat. Jika kelompok sekunder, biasanya secara pribadi dan sifatnya tidak begitu langgeng. D. Paguyuban dan patembayang. Paguyuban biasanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah. Jika patembayan, ikatan lahir yang bersifat pokok dan jangka waktu pendek, bersifat dalam pikiran belaka. E. Formal group dan informal group. Formal biasanya kelompok yang mempunyai peraturan tegas untuk mengatur hubungan antar sesamanya. Jika informal, adanya bertemunya kepentingan dan pengalaman yang sama. F. Kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur merupakan kebetulan di suatu tempat dan pada waktu yang bersama dan publik. G. Masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan. Perbedaannya, pada masyarakat pedesaan terjadi antara anggota masyarakat terjalin lebih erat, mendalam dengan sistem kehidupan berkelompok. Jika masyarakat kota terlihat dari penekanan perhatian pada fungsi dan pemenuhan kebutuhan sosial. Selain itu, perbedaan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara horizontal atau diferensiasi sosial dan secara vertikal atau stratifikasi sosial. Pertama, saya akan membahas diferensiasi sosial. Dapat dikatakan bahwa perbedaan yang dihasilkan diferensiasi sosial berupa perbedaan yang tidak memiliki tingkatan atau jenjang. Dengan kata lain, perbedaan yang muncul bersifat horizontal. Perbedaan masyarakat berdasarkan perbedaannya dalam diferensiasi sosial sangat beragam. Bentuk-bentuk tersebut antara lain perbedaan ras, agama, etnis, jenis kelamin, dan asal daerah. A. Perbedaan ras. Ras adalah suatu kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan yang sama. Contohnya, bentuk muka, bentuk hidung, warna kulit, dan warna rambut. Pada dasarnya, ciri fisik manusia dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, ciri fenotip. Kedua, ciri filogenesis. Ketiga, ciri genetik. Menurut A.L. Gruber, ras di dunia diklasifikasikan menjadi 5 kelompok ras sebagai berikut. Pertama, Australoid, yaitu penduduk asli wilayah Australia atau aborigin. Kedua, Mongoloid, yaitu penduduk asli wilayah Asia dan Amerika yang meliputi A. Asiatic Mongoloid, B. Malayan Mongoloid, C. American Mongoloid
atau penduduk asli Amerika. Ketiga, Kaukasoid, yaitu penduduk asli wilayah Eropa, sebagian Afrika, dan Asia, yang meliputi A. Nordik, B. Alpin, C. Mediterranean, D. Indic. Keempat, Negroid, yaitu penduduk asli wilayah Afrika dan sebagian Asia, yang meliputi A. Afrika Negroid atau benua Afrika, B. Negrito, C. Melanesian. Yang kelima, ada ras-ras khusus, yaitu ras yang tidak dapat diklasifikasikan dalam keempat ras pokok sebagai berikut. A. Bushman, penduduk di daerah Gurun Kalahari, Afrika Selatan. B. Veddoid, penduduk di daerah pedalaman Sri Lanka dan Sulawesi Selatan. C. Polynesian, kepulauan Mikronesia dan Polinesia. D. Ainu, penduduk di daerah Pulau Karafuto dan Hokkaido, Jepang. Raplinton juga mengklasifikasikan 3 ras utama di dunia, yaitu 1. Mongoloid dengan ciri-ciri kulit sawo matang, rambut lurus, bulu badan sedikit, dan mata sipit. Ras ini dibedakan menjadi 2, yaitu Mongoloid Asian terdiri atas subras Tionghoa serta subras Melayu. B. Mongoloid Indian terdiri atas orang-orang di India di Amerika. 2. Kaukasoid memiliki ciri-ciri fisik hidung mancung, kulit putih, rambut pirang sampai coklat kehitam-hitaman, dan kelopak mata lurus. Ras ini terdiri atas subras Nordik, Alpin, Mediteran, Armenoid, dan India. 3. Negroid dengan ciri fisik rambut keriting, kulit hitam, bibir tebal, dan kelopak mata lurus. Ras ini terdiri atas subras Negrito, Nilit, negara rimba, Negro-Oceanis, dan Hottentot Boisman. Adapun di Indonesia yang dikenal dengan berbagai suku bangsa yaitu sebagai berikut. 1. Negrito, yaitu suku bangsa Semang di Semenanjung Malaya dan sekitarnya. 2. Veddoid, yaitu suku Sakai di Riau, Kubu di Sumatera Selatan, dan Tolak Tomona di Sulawesi. 3. Neomelanosoid, yaitu penduduk Kepulauan Kei dan Aru. 4. Melayu. Melayu terdiri atas Melayu tua, Proto-Melayu, yaitu orang Batak, Toraja, dan Dayak. Melayu muda, Diodro-Melayu, yaitu orang Aceh, Minang, Bugis, Makassar, Jawa, dan Sunda. Perbedaan suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial lainnya. Ciri-ciri yang paling mendasar pada suku bangsa tersebut antara lain kesamaan dalam hal ciri fisik, bahasa daerah, kesenian, dan adat istiadat, misalnya suku bangsa Jawa, Madura, Batak, dan lain sebagainya. C. Perbedaan klan. Klan adalah kesatuan sosial berdasarkan kesamaan hubungan darah genealogi yang terdapat dalam masyarakat. Perbedaan klan ini bukan pembedaan vertikal tapi horizontal. Klan atau kelompok dalam masyarakat menganut sistem kekerabatan unilateral, misalnya sebagai berikut. Patrilineal, yaitu menarik garis keturunan dari pihak ayah, contoh masyarakat Batak. 2. Matrilineal, yaitu menarik keturunan dari pihak ibu, contoh masyarakat Minangkabau. D. Perbedaan agama. Agama adalah suatu peraturan yang mengatur kehidupan manusia yang terdiri atas kepercayaan dan praktik-praktik yang berhubungan dengan hal-hal spiritual suci dalam masyarakat. Kita pernah menjumpai pembedaan berdasarkan kepercayaan dan keimanan yang terwujud dalam agama. Misalnya Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Pembedaan asal daerah.
Diferensiasi asal daerah merupakan pengelompokan manusia berdasarkan asal daerah atau tempat tinggalnya. Berdasarkan pengelompokan ini dibedakan menjadi dua, yaitu satu, masyarakat desa adalah kelompok orang yang tinggal di pedesaan atau berasal dari desa. Dua, masyarakat kota adalah kelompok orang yang tinggal di perkotaan atau berasal dari kota. Pembedaan ini tampak jelas dalam perilaku, tutur kata, cara berpakaian, cara menghias rumah, cara berinteraksi, dan lain-lain. F. Pembedaan jenis kelamin. Konsep pembedaan jenis kelamin lebih mengacu pada perbedaan biologi antara perempuan dan laki-laki, seperti perbedaan bentuk, tinggi, serta berat badan, struktur organ, reproduksi dan fungsinya, dan lain-lain. G. Pembedaan pekerjaan. Pekerjaan atau profesi adalah suatu jenis pekerjaan yang ditekuni oleh seorang individu atau kelompok guna memenuhi kebutuhannya. Contohnya dokter, pengrajin, PNS, insinyur, dan lain-lain. Yang kedua adalah stratifikasi sosial. Adalah sebuah konsep yang menunjukkan adanya pembedaan dan pengelompokan suatu kelompok sosial secara bertingkat. Istilah stratification berasal dari bahasa Inggris, yaitu stratum, artinya strata atau lapisan. A. Dasar stratifikasi sosial. Pembedaan masyarakat dalam kelas sosial secara bertingkat. Berikut golongan anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan sebagai berikut. Yang ke-1, ukuran kekayaan. Kedua, ukuran ilmu pengetahuan. Ketiga, ukuran kekuasaan. Keempat, ukuran kehormatan. B. Bentuk-bentuk stratifikasi terbagi menjadi 4 macam sebagai berikut. 1. Stratifikasi sosial berdasarkan kriteria ekonomi. Dalam stratifikasi dikenal dengan sebutan kelas sosial. Secara umum, klasifikasi sosial secara terdiri atas 3 kelompok sebagai berikut. Yang ke-1, kelas sosial atas, yaitu kelompok orang memiliki kekayaan banyak. Yang kedua, kelas sosial menengah, yaitu kelompok orang berkecukupan yang sudah dapat memenuhi kebutuhan pokok primer. Yang ketiga, kelas sosial bawah, yaitu kelompok orang miskin yang belum dapat memenuhi kebutuhan primer. Yang kedua, stratifikasi status sosial. Kelas-kelas sosial di masyarakat terjadi karena adanya perbedaan status berdasarkan kehormatan. Stratifikasi pendidikan dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Pendidikan sangat tinggi. B. Pendidikan tinggi. C. Pendidikan menengah. D. Pendidikan rendah. 3. Stratifikasi sosial berdasarkan kriteria politik, atau bisa dikatakan pembagian anggota masyarakat berdasarkan tingkat kekuasaan yang dimilikinya. Ada 3 pola umum sistem pelapiasan kekuasaan. A. Tipe kasta. Sistem pelapiasan kekuasaan dengan garis-garis memisah yang tegas dan kaku, tidak mungkin ditembus, tidak memungkinkan gerak sosial vertikal. B. Tipe oligarki, di mana perbedaan antara lapisan satu dengan yang lain tidak mencolok, tetapi masih memiliki garis pemisah yang tegas. Tipe ini dijumpai pada masyarakat feodal yang telah berkembang di negara aliran fasisme dan totaliter. C. Tipe demokratis. Dalam tipe ini garis-garis pemisah antar lapisan sifatnya fleksibel dan tidak kaku. Di sini kelahiran tidak menentukan kedudukan di dalam lapisan, tetapi kemampuan. Misal, orang bisa menempati kedudukan yang tinggi karena masuk dalam organisasi politik. 4. Stratifikasi sosial berdasarkan kriteria pekerjaan. Jenis pekerjaan dijadikan sebagai dasar pembedaan dalam masyarakat. Penggolongan masyarakat didasarkan pada mata pencarian atau pekerjaan sebagai berikut. A. Elit, orang yang menempati pekerjaan yang dinilai tinggi oleh masyarakat.
B. Profesional, orang yang berijazah dan bergelar sarjana atau orang yang berhasil di dunia perdagangan. C. Semi profesional, para pegawai kantor pedagang mereka yang tidak berhasil mencapai gelar. D. Tenaga terampil, orang mempunyai keterampilan teknik mekanik. E. Tenaga tidak mendidik, pembantu rumah tangga dan tukang kebun. C. Fungsi stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial memberi rangsangan agar manusia mau menempati status-status sosial dan setelah itu bersedia menjalankan perannya dengan harapan masyarakat. Stratifikasi sosial disebabkan dua hal, yaitu satu, kelas sosial memberi fasilitas hidup tertentu bagi anggotanya. Dua, membentuk gaya dan tingkat laku hidup masing-masing warganya. Fungsi stratifikasi sosial secara umum. Yang pertama, sebagai alat pendistribusian hak dan kewajiban pada setiap lapisan. Yang kedua, menempatkan individu-individu pada strata tertentu. Yang ketiga, sebagai pemersatu dengan mengordinasikan bagian yang ada dalam struktur sosial untuk mencapai tujuan yang disepakati. Yang keempat, dapat memecah persoalan dalam masyarakat. Yang kelima, mendorong masyarakat bergerak sesuai dengan fungsinya. Sekian video dari kelompok 2, semoga bermanfaat dan terima kasih.